Terima kasih sudah mengikuti sesi webinar kali ini. Kami dari Teknikal PT Ardata Desain Solusi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai aplikasi ZW3D. Jadi di sini saya akan memperkenalkan ZW3D ini dalam 4 bagian. Yang pertama ada what is ZW3D, kemudian ada ZW3D version, dan ada juga yang kita sebut all-in-one CAD solution dan highlight. Apa itu ZW3D? Jadi ZW3D ini adalah solusi 3D CAD modeling atau yang kita sebut all-in-one solution yang terjangkau dan memungkinkan engineer untuk merancang dari mulai konsep hingga pembuatan produk dalam satu kolaboratif software yang user friendly, mudah digunakan. Dan di sini juga ada berbagai fitur unggulan dan termasuk juga feature direct editing, lalu ada hybrid modeling dan mold design, Pak. Oke, berikut adalah yang kita sebut all-in-one solution, Pak. Jadi mulai dari pembuatan produk desain, kemudian itu produk itu kita jadikan 3D-nya, kemudian nanti kita bisa assembly, kita bisa rakit. Nah, kemudian kita juga bisa membuat desain mold dan sampai ke dalam 2 dimensi gambar kerja. Oke, berikut adalah versi dari ZW3D, Pak. Yang pertama dia ada ZW3D versi Lite. Nah, di versi Lite ini juga sudah dilengkapi dengan fitur data exchange. Jadi di ZW3D ini kita bisa langsung membuka file 3D modeling dari aplikasi lain seperti CATIA, terus Siemens NX, PTC Creo, SolidWorks, Inventor, kemudian juga netral format seperti Aegis, Step, Parasolid, dan lain-lain. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan basic modul untuk pembuatan basic 3D modeling untuk pembuatan desain yang simple. Nah, kemudian di versi yang lebih tinggi lagi ada versi standar. Di versi standar ini nanti ada fitur advance modeling. Ini lebih ke untuk pembuatan bentukan kontur yang rumit atau surface. Kemudian juga sudah tersedia fitur untuk penunjang pembuatan bentukan sheet metal. Jadi pembuatan sheet metal ini adalah membuat model yang ketebalannya konstan seperti box panel, bracket, dan lain-lain. Yang biasanya ada tekukan-tekukan platnya. Kemudian dari sisi weldment, jadi di ZW3D juga sudah bisa untuk pembuatan struktur seperti rangka meja, rangka mesin, kemudian rangka baja pada pabrik, dan lain-lain. Nah, kemudian juga tersedia point cloud, Pak. Jadi point cloud ini untuk mengedit file mesh dari 3D scanner biasanya, kemudian extensionnya nanti akan berupa file STL atau OBJ. Nah, di versi yang paling tinggi ada ZW3D versi profesional. Ini bisa untuk pembuatan mold design dan electrode design. Oke. Berikut dari data exchange, Pak, yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi pada sisi kiri yang biru ini kita bisa membuka langsung file yang ada di sebelah kiri ini, Pak. Jadi seperti file CATIA, NX atau UG, PTC Creo atau ProE, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, SolidWorks Drawing, dan CATIA Drawing. Juga kita bisa membuka netral file seperti file Aegis, Step, Parasolid, dan lain-lain. Kemudian dari sisi ekspor, Pak, berarti kita bisa melakukan save as ke file versi ke format CATIA, kemudian Aegis, Step, Parasolid, kemudian juga ada 3D PDF dan lain-lain di sini. Nah, kemudian dari sisi CAD solution, Pak, jadi di sini ada poin seperti 2D dan 3D sketch and 3D curve, kemudian hybrid modeling dan direct edit,
Kemudian ada sheet metal design, assembly animation, 2D drawing, dan lain-lain. Nah, berikut dari sisi sketch, Pak. Jadi di sini poin pentingnya yaitu external reference dan image underlay. Jadi nanti kita bisa melampirkan image ke dalam aplikasi ZW3D. Kemudian nanti si image itu kita bisa jadikan referensi. Dan nanti di sini juga sudah ada dimension dan constraint untuk untuk mengurangi pergerakan dari sketch atau dari objeknya. Kemudian di sketch juga sudah ada history feature-nya, Pak. Jadi nanti misalkan ada kesalahan desain, kita tinggal masuk ke feature tersebut. Oke. Berikut contoh dari pembuatan sketch-nya, Pak, di ZW3D. Jadi nanti kita bisa mengimport file image untuk kita jadikan referensi. Contohnya seperti ini. Nanti kita bisa resize juga dari sisi image-nya. Kemudian nanti ini kita jadikan referensi gitu. Nanti untuk pembuatan sketch di sini. Nah, di sini juga cukup lengkap juga, Pak, untuk pembuatan sketch-nya. Jadi ada bentukan line, circle, terus ARC, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Kemudian nanti objek ini juga bisa kita extend atau kita trim. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Kemudian pada sisi modeling, Pak, ini ada unique solid dan surface hybrid modeling. Jadi antara surface body dan solid body di ZW3D penggunanya lebih fleksibel, Pak. Kemudian ada parametric modeling. Jadi yang dimaksud parametric di sini antara template part, assembly, dan 2D drawing-nya saling nge-link. Dan biasanya jika kita merubah parameter dimensi, nanti dengan secara otomatis bentukannya juga akan menyesuaikan dimensinya. Juga sudah ada feature direct edit. Oke, jadi dari sketch yang sudah dibuat sebelumnya, nanti kita bisa membuat bentukan solid di sini. Nah, kemudian nanti di sini juga kita bisa masukkan parameter ketebalannya. Dan di sini juga sudah tersedia opsi ya, Pak. Jadi nanti kita bisa di sini ada opsi apakah nanti bentukannya ini kita jadikan single body atau multi body, atau kita bisa menjalankan proses cut juga, Pak, di sini. Ini contohnya sketch-nya kemudian nanti di extrude ya di sini. Nah, kemudian di sini juga ada feature draft, Pak. Jadi draft ini nanti untuk memberikan kemiringan di partnya, di part yang kita buat. Contohnya seperti ini. Oke, kemudian di sini juga ada feature radius fillet, Pak, untuk memberikan radius di masing-masing edge yang ada di part tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian nanti si part ini nanti bisa kita potong menjadi dua bagian, Pak. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ini sudah terpotong menjadi dua bagian. Kemudian nanti di sini juga ada feature swap. Jadi misalkan kita ingin melakukan swap, nah nanti hasil swapnya bisa berupa solid body atau surface body. Contoh dari surface body-nya seperti ini, Pak. Nanti surface body-nya ini kita gunakan untuk memotong bagian ini. Nah, contohnya seperti ini hasil jadinya. Nah, kemudian nanti di sini kita bisa membuat
rongga Pak, di bagian dalam, misalkan contohnya seperti ini. Jadi nanti bisa kita berikan rongga, kemudian nanti kita bisa berikan thickness atau ketebalan dari partnya. Oke, contohnya seperti ini untuk pembuatan shell di ZW3D. Kemudian nanti si body ini bisa kita combine Pak, kita bisa join. Nah, kemudian nanti di sini juga ada feature section view. Jadi nanti kita bisa melihat potongan dari desain 3D-nya. Jadi nanti kita bisa melihat bagian dalam dari part ini. Oke, kemudian di sini kita bisa membuat sketch untuk kita jadikan referensi Pak untuk melakukan proyeksi. Jadi nanti sketch yang rata ini kita bisa jiplak ke permukaan kontur ya. Nah, contohnya seperti ini Pak. Jadi dari sketch yang sudah ada kita bisa membuat apa namanya kontur di sini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita bisa proyeksikan si sketch tersebut di kontur surface. Nah, kemudian nanti di sini kita bisa melakukan offset ke arah dalam untuk memberikan ketebalan yang berbeda di part tersebut. Oke. Nah, di ZW3D juga ada feature curve list, Pak. Jadi nanti kita bisa meniru geometri atau bentukan yang sudah ada untuk dijadikan sketch lagi. Jadi ini contohnya misalkan bagian dalam lubangnya nanti kita bisa seleksi untuk kita jadikan sketch lagi untuk proses cutting misalkan atau untuk proses selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kemudian di sini juga ada advanced modeling tools. Yang poin pertama ada powerful surface modeling tools, kemudian ada bentukan emboss, morph, wrap, dan deformation feature. Nah, untuk contohnya seperti ini Pak, misalkan kita punya bentukan surface yang berwarna hitam ini, kemudian nanti kita bisa bentangkan bagian ini Pak. Nah, contoh untuk bentangannya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, nanti di bentangan ini baru kita buat 2 dimensi sketch lagi, Pak. Kemudian nanti kita berikan feature-nya ya. Jadi kita berikan ketebalan misalkan di sini. Nah, kemudian nanti si bentukan ini kita bisa wrap di sini, Pak. Jadi nanti dia akan bentukan ini akan mengikuti kontur yang berwarna hitam ini. Dan nanti langkah terakhir tinggal kita combine atau kita gabungkan antara bentukan yang sebelumnya dengan bentukan yang berwarna hitam ini. Contohnya seperti itu. Oke. Kemudian di ZW3D juga sudah ada feature direct edit, Pak. Jadi feature direct edit ini sangat membantu jika kita terima file import dari aplikasi lain. Biasanya kalau kita import 3D model dari aplikasi lain, nanti feature-nya tidak akan terbawa. Gitu. Jadi tidak ada history feature-nya. Jadi nanti kita bisa memanfaatkan direct edit ini untuk misalkan memperkecil lubang atau menggeser lubang atau menggeser permukaan. Contohnya seperti ini. Nah, contoh kita bisa meresize diameter lubangnya.
Nah, kemudian di sini kita juga bisa memberikan draft ya atau kemiringan di part tersebut. Oke. Kemudian pada sheet metal design, jadi kita dapat melakukan membuat bentukan sheet metal dari berbagai cara dan useful pada editing dan forming tools. Kemudian easy to fold dan unfold. Jadi nanti kita bisa membentangkan part sheet metal ini dan bisa kita tekuk kembali. Dan yang terakhir dia bisa mengkonvert dari bentukan solid ke dalam bentukan sheet metal. Jadi untuk penggunaan feature sheet metalnya seperti ini, Pak. Misalkan kita membuat bentukan dengan thickness sekian gitu. Kemudian nanti di sini kita bisa membuat bentukan tekukan lagi. Dan nanti si tekukannya ini juga kita bisa atur Pak angle-nya. Kita mau berapa derajat di angle-nya, kita bisa berikan di sini di parameternya, dan kita bisa menambah bentukan lagi di bagian ini. Nah, kemudian nanti hasil akhirnya nanti bisa kita buat untuk dua dimensi gambar kerjanya, Pak. Jadi nanti bentangannya kita bisa masukkan ke dua dimensi drawing untuk pembuatan gambar kerja. Contohnya seperti ini. Jadi nanti kita bisa mengestimasi raw material yang dibutuhkan untuk membuat bentukan seperti ini. Kemudian pada assembly design di ZW3D juga sudah ada dynamic section view untuk melihat gambar potongan. Jadi nanti bentukannya kita bisa permukaan bagian dalam kita bisa lihat menggunakan section view. Dan juga sudah tersedia interference check. Jadi kita bisa mendeteksi bagian part yang bertabrakan di assembly. Kemudian di sini juga ada assembly animation dan explode view. Kemudian part dan assembly configuration-nya juga bisa di switch secara fleksibel. Kemudian juga semua komponen yang ada di sini bisa kita buat bill of materialnya, Pak. Dan nanti si bill of material ini akan nge-link langsung ke partnya. Jadi misalkan kita ada penambahan di part tersebut, nanti juga akan terupdate Pak di bagian bill of materialnya. Oke, contoh penggunaan assembly seperti ini, Pak. Jadi di sini kita melakukan insert komponen. Contohnya seperti ini. Nah, nanti si komponen-komponen ini kita rakit untuk mengunci pergerakannya menggunakan comment constraint. Nah, contohnya seperti ini, Pak. Jadi kita mate atau kita buat constraint supaya nanti bisa mengurangi pergerakan dari part ini. Nah, di sini misalkan kita bisa melakukan, kita bisa merakit antara shaft dan lubang, contohnya. Nah, kemudian nanti di sini kita bisa mereplace part ini dengan secara fleksibel, Pak. Jadi tinggal kita pilih, kemudian kita bisa ganti konfigurasi atau partnya. Nah, di sini juga sudah ada animasinya, Pak, untuk explode view. Jadi nanti di sini juga kita sudah bisa membuat animasi pergerakan. Contohnya seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya di ZW3D juga sudah ada
PMI atau Product Manufacturing Information. Jadi kita bisa membuat dimensi dari 3D modelnya. Dan nanti dimensi ini bisa kita ekspor juga ke 2 dimensi gambar kerja. Dan nanti kita bisa ekspor juga ke 3D PDF. Jadi nanti di 3D modelnya kita bisa membuat dimensi seperti ini. Nah, ini contoh dari penggunaan PMI. Nah, contoh kita membuat dimensi kemudian nanti dimensi ini kita bisa pakai ke 2 dimensi gambar kerjanya. Nah, berikut contohnya. Kemudian pada bagian mold solution, jadi di ZV3D sudah ada product verification tool, ada draft angle analysis, jadi kita bisa menganalisa kemiringan dari produknya sebelum kita buat moldnya. Kemudian di sini juga ada thickness analysis dan undercut analysis juga. Nah, kemudian kita bisa membuat mold project manager, Pak. Jadi nanti kita bisa menentukan cavity ini menggunakan single cavity atau multi cavity. Kemudian kita juga bisa tata layout dari moldnya tersebut. Nah, kemudian nanti di sini kita bisa untuk pembuatan parting surface-nya sudah bisa otomatis, Pak. Nanti mengikuti parting lainnya di sini. Kemudian di sini juga kita bisa membuat bentukan seperti runner, terus gate, terus pulling, smart taper lock, dan groove. Nah, di ZW3D juga sudah tersedia standar part library, Pak, untuk mold base dan juga komponen-komponen penunjang pembuatan mold seperti ada pin, screw, dan lain-lain. Nah, kemudian si mold yang sudah jadi nanti kita bisa buat 2 dimensi gambar kerjanya, Pak, di sini. Contohnya seperti ini, Pak, prosesnya. Jadi nanti kita tentukan kita mau pakai single cavity atau multi cavity. Nah, di sini untuk pembuatan layout-nya ya, Pak. Nah, kemudian nanti kita tentukan parting line-nya. Kemudian proses selanjutnya nanti kita akan menutup lubang, contohnya seperti ini. Jadi lubangnya kita tutup menggunakan feature patch. Kemudian dari sini kita bisa membuat parting surface-nya. Dan nanti kalau menggunakan multi cavity kita bisa memasukkan juga ya, Pak, bagian bentukan yang lainnya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita tinggal buat bentukan dari mold-nya. Nah, kemudian ini proses trimming ya, Pak. Jadi untuk memisahkan bagian core dengan cavity-nya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian ini yang tadi saya sebut mold base, Pak. Jadi di sini sudah ada standar yang bisa kita pakai. Ini juga sudah cukup banyak, Pak, cukup lengkap dari macam-macam standar mold base-nya. Kemudian nanti komponen-komponennya seperti screw, terus pilar dan lain-lain nanti bisa kita insertkan juga di sini, Pak. Jadi sudah ada
standarnya. Nah, di sini untuk pembuatan ejectornya juga bisa dilakukan secara otomatis. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa mengekspor bill of materialnya untuk pembuatan 2 dimensi gambar kerja. Nah, berikut kalau kita lihat sectionnya ya, atau gambar potongannya. Nah, yang di sebelah kanan atas ini bill of material dari mold-nya, Pak. Di ZW3D juga ada electrode design juga, Pak. Nah, ini hampir sama dengan mold ya. Jadi untuk proses EDM. Oke, selanjutnya ada highlight. Jadi di ZW3D ini kita bisa membuat bentukan dari mulai solid, kemudian surface, kemudian kita bisa mengkombinasikan untuk membuat modeling, dan dia sudah ada bentukan emboss, jadi nanti dari image kita bisa convert ke 3D surface. Kemudian di sini juga ada feature mode, wrap, super solid, surface, dan STL geometry. Kemudian juga tersedia feature flex seperti bend, twist, taper, dan stretch.